sehat ya? Pasti, karena kita anak-anak Tuhan Yesus harus semangat. Karena hari ini kita dijumpakan lagi untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Saat ini sebelum kita mulai ibadah, kakak undang adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan seluruh hidup kita saat ini untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Nah, oke. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Kakak undang adik-adik untuk melipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami percaya, yang kami imani di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Allah, untuk setiap kebaikan-Mu yang masih boleh memelihara, menyertai kami di sepanjang kehidupan kami selama satu hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan, untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati hingga di saat ini. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mengakui dalam setiap perjalanan kehidupan kami tidak pernah terlepas daripada dosa dan kesalahan. Ampunkan terlebih dahulu segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar saat ini kami boleh benar-benar layak untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau siapkan diri kami Tuhan untuk boleh datang kepadamu, berkati kami dari awal ibadah kami ini hingga pada akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terpujilah Engkau ya Bapa. Amin. Ya, baiklah adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan diri kita tadi sudah berdoa. Dengan penuh sukacita, mari kita memuji Tuhan. Nah adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang keempat. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Tita keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan menjadikan hari Sabat dan menguduskannya. Oleh karena itu adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama mengucapkan doa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah anak-anak kami sekalian, saat ini tibalah bagi kita untuk mengucapkan iman percaya kita. Mari kita lipat tangan semua, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semuanya kita akan bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi Allah Bapa. Tuhan selalu mencukupkan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan selalu menjaga kami ya Tuhan Yesus di setiap segala aktivitas kami Allah Bapa, sehingga ya Tuhan Yesus tanpa terasa kami sudah memasuki minggu kedua di bulan Desember ini ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan buat kesehatan anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Tuhanlah yang memberkati pertumbuhan perkembangan adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Tuhan juga yang mengurapi para orang tua adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan, agar mereka tetap membimbing adik-adik sekolah minggu kami ini ya Tuhan Yesus ke jalan-Mu ya Allah Bapa. Membimbing ya Tuhan Yesus agar mereka rajin membaca Alkitab mereka ya Allah Bapa dan berdoa kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat kami para guru-guru sekolah minggu GKPI Kisaran ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan Yesus, di setiap kelemahan kami ini ya Tuhan, Tuhan tetap menguatkan kami ya Allah Bapa di dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan masih mempercayakan kami ya Tuhan Yesus untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat adik-adik sekolah minggu kami ya Allah Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, kami akan berkumpul kembali ya Tuhan secara tatap muka ya Allah Bapa, ibadah ya Tuhan di tahun depan ya Allah Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat situasi pandemi COVID-19 yang masih kami rasakan ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua akan indah pada waktunya Tuhan Yesus. Tuhanlah yang akan memberikan kepada kami ya Tuhan Yesus suatu obat imun ya Allah Bapa yang terbaik ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami secara normal kembali ya Tuhan Yesus. Kami bisa ya Tuhan Yesus menghadapi ya Tuhan Yesus situasi pandemi ini ya Tuhan Yesus, semuanya atas berkat dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami juga tak lupa ya Tuhan Yesus mendoakan gereja kami ini ya Tuhan, gereja GKPI tercinta ini Allah Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus yang memberkati setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan Yesus, agar kami lebih lagi melayani Engkau ya Allah Bapa, dan juga kami lebih lagi berbuat yang baik ya Tuhan Yesus, sehingga sinar kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus nyata di kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami juga mendoakan buat adik-adik kami yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kesehatan, umur yang panjang dan kepintaran kepada mereka yang berulang tahun ya Allah Bapa di minggu ini ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa hanya ke dalam nama-Mu Yesus Kristus ya Tuhan Yesus. Kami adalah manusia yang berdosa ya Tuhan. Janganlah Engkau meninggalkan kami ya Tuhan, tapi tetaplah Tuhan Yesus selalu menopang kami di setiap kehidupan kami ya Allah Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Amin.
Tuhan. Untuk itu kakak minta adik-adik semua mempersiapkan hati dan pikirannya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, lipat tangan dan tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dan berkuasa di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang terkasih, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati adik-adik kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas itu di Perjanjian Baru. Injil Lukas yang pertama, ayat yang ke-46 sampai yang ke-56. Nah, nanti kita simak dulu cerita video berikut ini ya. Selamat menyimak ceritanya. Oke? Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah adik-adik, kita sudah menyimak video cerita tentang firman Tuhan hari ini. Nah kakak mau memberi penjelasan sedikit tentang cerita firman Tuhan yang temanya adalah nyanyian pujian Maria. Nah di situ tadi kan diceritakan Maria itu menerima berkat yang sangat luar biasa daripada Tuhan, sehingga hatinya sangat bahagia, ya kan? Nah seperti itu juga adik-adik yang ada di rumah. Nah ini Maria ini kan diceritakan tadi di situ, dia bukan siapa-siapa, tapi dia mendapat berkat daripada Tuhan untuk mengandung yang namanya Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus itu dikandung dari Bunda Maria. Nah itulah dek, dia bukan siapa-siapa tapi dia dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan untuk, nah sebagai tempat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nah adik-adik yang ada di rumah, yang walaupun dia sekarang masih merasa dia kecil, aku kan di sini paling adean, sering gitu ya. Nah jangan merasa dia kecil atau merasa tidak berdaya. Jangan. Kalau kakaknya atau abangnya melakukan kesalahan, adik-adik boleh menegurnya. Nah karena adik-adik yang kecil juga dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu ya nak. Jangan merasa karena dianya masih kecil, belum sanggup berbuat apa-apa, jadi tidak bisa melakukan apa yang harus Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, selalulah bersukacita bila mendapat berkat daripada Tuhan. Nah sebentar lagi kita akan merayakan Natal kan? Kita akan merayakan Natal. Disitulah kita menerima Tuhan Yesus telah lahir ke dunia. Nah melalui tadi Bunda Maria, Ibu Maria tadi dengan sukacita. Bukan hanya Ibu Maria yang bisa bersukacita. Nah kita juga bisa bersukacita merayakan
merayakan Natal walaupun nggak di gereja, tapi Tuhan Yesus itu lahir di dalam hati kita, ya kan? Setiap saat Tuhan Yesus itu lahir di dalam hati kita. Jangan pernah adik-adik merasa, nggak merayakan Natal tahun ini, gitu ya kan? Jangan. Jadi kalau misalnya adik-adik merasa ada yang kurang, tidak beribadah ataupun tidak merayakan Natal di gereja bersama-sama dengan teman-teman, jangan bersedih, tetap bersukacita, karena Tuhan itu senantiasa, tadi kakak bilang, lahir di hati kita. Nah, firman Tuhan juga mengatakan Tuhan Yesus itu lahir di setiap hati manusia, ya, bukan hanya di kandang domba yang seperti diceritakan, bukan di Yerusalem, bukan. Kita yang sudah sebagai anak Kristus, Tuhan Yesus itu pasti sudah lahir di dalam hati kita masing-masing, ya Dek ya. Jadi kita juga boleh bersukacita seperti nyanyian Ibu Maria ini, Ibu Maria bundanya Yesus. Nah, kita juga boleh bersukacita seperti Ibu Maria, ya. Jangan kita lagi merasakan kesedihan, karena tidak bisa beribadah, tidak bisa bersukacita sama teman-teman, ya Nak ya. Nah, pasti nanti setelah ini bencana yang kita katakan bencana COVID ini berlalu, Tuhan pasti kasih hari-hari yang lebih indah nanti untuk kita, ya Dek ya. Nah, jadi kita harus selalu berpengharapan, harus selalu bersukacita, ya. Jangan langsung putus asa, nggak sekolah, nggak beribadah, nggak bisa ketemu teman. Nah, itu jangan kita lakukan, karena kita adalah anak Kristus, ya. Tuhan Yesus sudah lahir di dunia, sudah lahir di dalam hati kita, ya kan? Kita harus bersukacita, ya. Itu penyampaian firman untuk hari ini. Jadi kakak harap adik-adik yang ada di rumah tetap bisa melakukan dan boleh menjadi alat-alat Tuhan dalam kehidupan pribadinya masing-masing, dan bersukacitalah senantiasa dalam melakukan firman Tuhan. Dan ya, jangan pernah berputus asa, selalu berpengharapan, karena Tuhan Yesus lahir ke dunia adalah sebagai harapan kita, ya kan? Harapan kita untuk mencapai kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Untuk firman Tuhan, kita boleh lipat tangan kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Bapa boleh memberkati kami, agar firman yang kami dengar boleh bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami, terutama untuk adik-adik sekolah minggu kami Bapa, yang saat ini mungkin mereka merasakan ada yang kurang dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka tidak bisa bersekolah, mereka tidak bisa beribadah, dan mereka tidak bisa merayakan hari kelahiran-Mu Bapa. Namun Tuhan, kiranya Engkau hadir di setiap hati dan pikiran mereka, karena Engkau adalah juru selamat kami yang telah lahir di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberikan kepada kami waktu yang lebih baik di hari-hari yang akan datang, sehingga kami boleh kembali berkumpul, bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Di atas segalanya Tuhan, ampuni kami atas segala pelanggaran dan dosa kami Bapa, agar kami boleh senantiasa layak datang ke hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesus.
dalam memberikan persembahan kita pada hari ini diambil dari Yunus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hujan